Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, Bu. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita diberi nikmat sehat untuk melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Untuk pembelajaran minggu lalu adalah mengenai tentang sholat wajib. Nah, sedangkan sekarang kita akan belajar tentang sholat sunnah. Ya, sebelumnya kalian ingat nggak rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Ya, ada 5 apa aja? Syahadat, sholat, zakat, Puasa, haji. Ya, nah di sini kan ada kalau sholat yang dimaksud sini kan adalah sholat, bisa sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, untuk sholat wajib kan sudah minggu lalu. Sekarang kita akan belajar tentang sholat sunnah. Sholat sunnah itu adalah sholat yang apabila dilaksanakan kita akan mendapat pahala. Jika ditinggalkan kita tidak akan mendapat apa-apa. Tetapi sangat dianjurkan ketika kita sudah melaksanakan sholat wajib, alangkah baiknya kita juga melaksanakan sholat sunnah. Ya, di sini sholat sunnah itu ada yang dilakukan secara berjamaah, ada juga yang secara munfarid. Berjamaah itu dilakukan secara bersama-sama, sedangkan munfarid dilaksanakan secara individu atau sendiri. Ya, di sini sebenarnya sholat sunnah itu banyak sekali macamnya, tetapi di sini ibu akan menjelaskan tentang 3 macam sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah dan 3 sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid. Untuk yang berjamaah, yang pertama ada sholat idain, yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilakukan pada tanggal 1 Syawal. Pada tanggal berapa? 1 Syawal. Sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, sebenarnya sholat Idain itu sama dengan sholat sunnah lainnya, tetapi yang membedakan itu di niatnya dan di takbirnya. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu kan ada 2 rakaat. Rakaat yang pertama itu ada 7 takbir, sedangkan rakaat yang kedua terdiri dari 5 takbir. Ya. Selanjutnya, yang kedua sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat minta hujan. Kalau daerah kita, misal itu udah kekeringan selama 3 bulan berturut-turut dan air bersih itu sudah sangat sedikit, kita itu boleh melaksanakan sholat istisqa. Biasanya itu dilakukan di lapangan yang sangat luas, dilakukan secara bersama-sama seperti itu. Selanjutnya ada sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat isya sampai menjelang waktu fajar, itu waktunya. Biasanya itu dilaksanakan bersama-sama di masjid, dan sholat tarawih itu hanya dilakukan pada bulan Ramadan seperti itu. Ya, selanjutnya ada sholat munfarid, yaitu sholat yang dilakukan secara individu atau sendiri. Di sini tuh ada 3. Yang pertama sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu dilaksanakan ketika kita akan masuk ke masjid. Kita masuk ke masjid tapi kita belum sempat duduk. Itu disunahkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Tujuannya untuk menghormati masjid. Tetapi ketika kita sudah akan masuk masjid dan ternyata sholat jamaah sudah akan dilaksanakan, kita itu tidak lagi dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang kedua itu sholat istikharah. Sholat istikharah itu dilakukan ketika kita ingin mendapat pemantapan atas 2 pilihan. Ketika kita itu dihadapkan 2 pilihan, kita melakukan sholat istikharah agar dimantapkan, agar dicondongkan untuk kepilihan yang mana, seperti itu. Selanjutnya ada sholat hajat. Sholat hajat itu sholat sunnah yang dikerjakan ketika kita mempunyai suatu harapan dan memohon kepada Allah supaya segera dikabulkan, seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan? Ada sholat istikharah
istikharah. Ya, contoh untuk sholat istikharah itu semisalkan kalian udah kelas 8. Nanti kalau kalian udah lulus ke 9, kalian bingung nih mau ke SMA 1 apa mau ke SMA 2 misal. Lah kalian tuh pengen dimantepin pilih yang mana. Kalian itu bisa melaksanakan sholat istikharah ya seperti itu. Ya, di sini nanti Ibu akan kasih lihat tentang video tata cara sholat Idul Fitri seperti itu. Nanti disimak baik-baik ya. Mari kita belajar sholat Idul Fitri bersama. Imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat yang ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyinya seperti berikut ini. Usolli sunatan Idul Fitri rok'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Pada rakaat pertama, sesudah membaca doa iftitah, bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir satu dan lainnya, disunahkan membaca bacaan berikut ini. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illahu wallahu akbar. Perlu diingatkan lagi bahwa rakaat pertama takbir sebanyak 7 kali. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat Al-Quran. Namun, diutamakan surat Qaf atau surat Al-Alaq. Pada rakaat kedua, setelah takbir berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan dan di antara setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Setelah itu, membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pilihan. Surah yang dibaca diutamakan surat Al-Qamar atau surat Al-Ghoshiyah. Yang menjadi pembeda dalam sholat Idul Fitri bahwa pada rakaat pertama melaksanakan takbir sebanyak 7 kali dan pada rakaat kedua melaksanakan takbir sebanyak 5 kali. Setelah takbir-takbir tersebut, dilanjut dengan gerakan sholat seperti pada biasanya, yaitu ruku, iftidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan sujud kembali. Lalu pada rakaat kedua diakhiri dengan salam. Ya, tadi dari video untuk kalau sholat Idul Fitri itu rakaat pertama ada berapa takbir? 7, Kalau rakaat kedua ada berapa takbir? 5. 5. Ya udah jelas ya. Nanti untuk kayak contoh-contoh bagaimana sih Bu cara sholat istikharah, bagaimana sih Bu cara sholat hajat, nanti di pertemuan yang akan datang akan Ibu kasih lihat video-video yang lain seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, sholat sunnah itu adalah sholat yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa, tapi sangat dianjurkan untuk dilaksanakan ketika kita sudah melaksanakan sholat yang wajib. Saya kan udah kelas 8 dan mesti udah pada ngelakuin sholat wajib. Jadi nanti kalian kan sudah belajar tentang sholat sunnah, baik yang dilakukan secara berjamaah maupun yang dilakukan secara munfarid. Jadi nanti di kehidupan sehari-hari, misal udah bulan puasa, yang lain pada sholat tarawih, kalian juga harus ikut tarawih. Ya, jadi cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.